Inilah AG, suami yang tega menganiaya istrinya hingga tewas. Korban menghembuskan napas terakhir saat dirawat di rumah sakit namun tidak mampu bertahan lantaran belasan luka tikaman di tubuhnya. Penganiayaan ini bermula saat suami istri ini terlibat cekcok. Korban yang meminta cerai membuat pelaku emosi dan langsung menganiaya menggunakan senjata tajam. Menurut keluarga korban, pelaku sering bertindak kasar pada istrinya. Keluarga meminta agar pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Kalau dia memang nggak mau bersatu lagi, karena pasti dia mati di tangan suaminya. Kalau pulang lagi sama dia. Jadilah takutannya. Udah trauma dia. Penganiayaan ini terjadi 17 April lalu di lingkungan Bengkurat Lahat. Polisi masih menyelidiki kasus KDRT ini dan belum bersedia memberikan keterangan. Suswanto memperlihatkan luka bekas sabetan senjata tajam di tubuhnya. Dirinya tidak menyangka mantan adik iparnya tega menganiaya dirinya. Penganiayaan ini bermula saat Murianto alias Bunder, mantan kepala desa di Kecamatan Dukuh Seti, Pati, Jawa Tengah mendatangi rumah mantan istrinya. Murianto hendak memberikan uang 1 juta rupiah untuk membantu kebutuhan anaknya, namun ditolak. Pelaku yang marah langsung menganiaya mantan istri dengan senjata tajam yang sudah dibawanya. Kakak korban yang datang ke rumah juga turut dianiaya karena coba melerai. Menurut korban, mantan suaminya itu sakit hati karena ajakan rujukannya ditolak. Nggak saya terima, Mas, terus nggak saya omongin. Terus orangnya itu keluar, ngambil parang itu di joknya. Jok motor, terus buat jacok saya ini. Pertama kan, terus yang ini kakak ipar saya kan di sebelah saya. Terus dia itu tadi kan mau nyelamatin saya terus dijacoki gitu. Sementara itu menurut Kepala Desa Bakalan, pelaku langsung menyerahkan diri ke polisi usai menganiaya mantan istri dan kakak iparnya. Sebetulnya saya sudah mediasi untuk antara pihak korban dan pihak pelaku. Tapi sementara ini pihak keluarga masih untuk mengajukan proses hukum secara hukum. Gitu, Bu. Meski sudah menahan pelaku, polisi belum memberikan keterangan terkait kasus penganiayaan ini. Sementara keluarga korban berharap pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Perkelahian adalah sesuatu yang lumrah di mata masyarakat. Namun saat emosi menguasai hati dan pikiran, gelap mata justru menguasai diri. Gue sudah banyak melihat kasus orang yang gelap mata. Cobalah Bapak dan Ibu, di zaman sulit seperti sekarang, pengendalian diri adalah hal yang mutlak untuk menjaga kewarasan. Gue nggak bisa mengajak semua orang untuk menahan diri. Tapi bulan puasa bisa menjadi pemicu bagi kita untuk belajar menahan emosi. Gue Bang Ano akan menjadi suara bagi mereka yang resah dan takut. Gue akan menjadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. Jadi gue kembali mendapat laporan pengaduan. Nah, karena kehendak pribadi, identitas pelapor kami samarkan. Bapak NN, apa laporan yang ingin Anda sampaikan? Sudah meresahkan masyarakat. Ingin ditingkat lanjuti. Maaf Bapak, coba diulangi lagi. Pengen penjagaan toge pengen ditingkat lanjuti. Lapor ke Kapolsek terdekat, tetapi tetap nggak ditangani. Lokasinya di mana Bapak? Di daerah Bandung Timur. Selama ini apa upaya hukum yang sudah Anda lakukan? Udah lapor tapi tetap tidak ditanggapi. Mungkin bisa diceritakan kembali Bapak. Ya, saya waktu itu pernah lapor ke polsek terdekat masalah judi pertobelan, tapi nggak ditangkap sampai sekarang, masih terus ada.
Apa harapan yang ingin Anda sampaikan ke pihak berwenang saat ini? Ingin ditindaklanjuti. Baik, saya akan bantu menyuarakan laporan Anda agar sampai ke pihak yang tepat. Ya. Semoga bisa muncul titik terang dari kasus Anda. Iya. Minggu lalu gue terima laporan dari seorang sopir ekspedisi berinisial NM. Dia menyebut maraknya pemalakan di jalur menuju pelabuhan Tanjung Priok. Dia bilang aksi pemalakan yang dikenal dengan nama Asmoro ini sangat merugikan sopir yang membawa muatan. Kita lihat lagi laporannya tanggal 15 April lalu. Apakah laporan yang ingin Anda sampaikan? Oh iya ini Pak, mengenai anak-anak yang di sepanjang jalur Cakung Cilincing yang suka malak-malakin supir-supir itu yang sangat meresahkan banget itu Pak. Pemalakannya dia ngambilnya apa aja yang dia lihat di mobil gitu, kadang duit, HP dan lain sebagainya lah. Apakah Bapak sudah pernah melaporkan ini ke polisi? Kalau saya belum, saya sendiri bingung cara melapornya bagaimana begitu. Lalu apa harapan Bapak? Ya harapan saya sih sebagai pengguna jalanan khususnya di lingkungan pelabuhan ya pengennya ya biar aman lah, bagaimana caranya gitu, patroli serutin mungkin atau bagaimana di titik-titik rawan itu begitu. Baik, saya akan bantu menyuarakan laporan Anda agar sampai ke pihak yang tepat. Nah, dari laporan Bapak NN tadi, gue udah teruskan ke tim kepolisian sektor Koja, Jakarta Utara. Dan inilah laporan pertanggungjawaban gue. Tim Kepolisian Sektor Koja Jakarta Utara meningkatkan intensitas patroli keamanan wilayah demi mengantisipasi segala bentuk kejahatan jalanan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Petugas berpatroli melewati titik-titik rawan kejahatan, mulai dari Persimpangan Jaya, Jalan Raya Cilincing, dan Jalan Ampea yang dikenal rawan pungutan liar atau Asmoro. Istilah Asmoro dipakai untuk menarik pungli dari sopir truk kontainer maupun perusahaan jasa ekspedisi. Polisi juga kerap menangkap kawanan pencuri muatan truk atau yang dikenal dengan nama bajing loncat. Saat polisi tiba di Jalan Jampea, terlihat sekelompok orang dari kejauhan melarikan diri. Polisi sudah beberapa kali menangkap pelaku Asmoro atau bajing loncat yang beroperasi di wilayah Koja dan juga Cilincing. Meski penegakan hukum seringkali terkendala karena korban enggan untuk melapor. Sebetulnya kami pihak kepolisian, baik Polres Metro Jakarta Utara, Polsek Koja maupun Cilincing, selalu melaksanakan patroli. Dan kami pun sudah banyak mengamankan pelaku daripada bajilo terhadap para supir. Hanya terkadang kendalanya, kami sudah mengamankan pelaku, namun ternyata korban daripada supir tidak mau membuatkan laporan ataupun mungkin untuk menjadi saksi korban mereka terkendala dengan waktu ataupun jarak. Ya, jadi kami memberikan solusi apabila ternyata menjadi korban agar mau menjadi pelapor ataupun melaporkan kepada pihak kepolisian untuk kami bisa meneruskan proses hukum daripada pelakunya. Kawanan bajing loncat atau Asmoro biasanya beroperasi memanfaatkan situasi lalu lintas yang sedang macet. Menjelang Idul Fitri, aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok meningkat, sehingga polisi akan meningkatkan kegiatan patroli untuk mengantisipasi tindak kejahatan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Nah, sekarang gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Dari @cihicuy. Pak, tolong kalau sehabis pertandingan bola sekitar Jalan Bagus Rangi, Panatayuda, Monumen Taman Sari pada kumpul di sekitar situ. Dan karena itu sangat mengganggu untuk pengguna jalan dan warga sekitar. Laporan kedua dari @bundanya_YNT. Pak, harusnya tilang saja motor-motor yang pakai knalpot bising.
Lagi bulan puasa gini, sekarang di mana-mana motor berknalpot bising dan sangat mengganggu apalagi di malam hari. Laporan selanjutnya dari @andi_tiar28. Di Citerup, Bogor banyak anak-anak pada perang sarung. Yang lebih bahaya lagi, ada yang bawa sajam berupa celurit. Tolong, coba Pak Polisi adakan patroli. Soalnya sangat mengganggu masyarakat sekitar. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano, bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran. Gue kembalikan ke Pram dan Rizka. Ya baik, terima kasih banyak Bang Ano atas pesan-pesannya. Dan ini tadi kata Bang Ano, benar sekali, bulan Ramadan ini sebagai momentum juga ya untuk menahan kesabaran, menahan emosi, belajar lagi, menahan kemarahan. Karena kita kalau mau bertindak, berpikir dulu sebelum bertindak, biar nanti tidak menyesal di kemudian hari. Setuju sekali, ini memang jadi pesan yang cukup menghangatkan kita di pagi hari, pesan dari Bang Ano. Ya baik, pemirsa, kasus DNA Pro masih berlanjut. Lesti Kejora dan Rizky Bilar ini memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri. Ya pemirsa, pasangan ini akhirnya mengembalikan uang 1 miliar rupiah. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.